Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi al-imam al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani fi kitab Syaraf al-Ummah Muhammadiyah atau al-Hasais al-Muhammadiyah ila an qala fadail salah wa min syaraf al-ummah al-Muhammadiyah ma ja'alahu Allah ta'ala laha min al-fadail ala ada'i salawat wal muhafazati 'alayha. Famin dhalika anna salata tukaffirul khataya. Qala Allah ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dhalika dhikra lidzakirin. Rawa Shaykhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu bihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darani syai'un qalu la yabqa min darani ay wasakhi syai'un. Faqala sallallahu alaihi wasallam fakadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullah bihinnal khataya ay as-saghair. Ammal kabairu fala budda laha min taubatin kama dalla ala dzalika haditsu Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa fi riwayat wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al kaba'ir wa fi riwayah idza tunibatil kaba'ir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rutin di malam Rabu di awal bulan kita membaca kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah karangan Al-Imam Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Kita masuk kepada bab salat dan keutamaan salat. Dari kemuliaan umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kemuliaannya Allah Ta'ala jadikan sesuatu keutamaan yang banyak, faedah yang luar biasa bagi mereka yang melaksanakan, mendirikan sholat dan menjaganya. Bukan hanya menggugurkan kewajiban, sholat itu kewajiban kita. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Kalau kita kerjakan, kita mendapat pahala. Selain itu, Allah Ta'ala berikan buat umat Nabi Muhammad begitu banyak faedahnya. Faedah orang yang melakukan sholat dan menjaganya. Ya, jadi orang sangat berbeda. Orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat beda. Walaupun ya sholat itu hanya menjatuhkan daripada kewajiban.
Bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat itu sangat merugi. Di antara lain dari Rasulullah SAW sebelum disebutkan dalilnya, Al Habib Muhammad Al Maliki mengatakan anna salata tukaffirul khotoya. Salat itu mengampuni dosa. Kita manusia banyak dosa kita. Betul apa kagak? Apalagi akhir zaman. Akhir zaman sekarang dosa nyamperin. Bukan kita nyamperin dosa, tapi dosanya nyamperin kita, masuk ke dalam rumah kita, masuk ke tempat-tempat kita berada. Itu dosa sekarang. Kalau kita nggak hapus dosa itu, ya tambah banyak dosa kita. Semakin banyak akhirat tuh semakin hancur kehidupan kita. Kalau kita sering dosa dan nggak hapus dosa itu. Nah, salah satunya kita menghapus dosa, ya kita mengerjakan sholat. Nah, alhamdulillah kita diwajibkan sholat, ternyata dapat faedahnya ngampunin dosa. Tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan kewajiban, tetapi sekaligus dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari hadis baginda Nabi Muhammad. Sebelum hadis di sini juga ada ayat surat Hud ayat 114. Allah taala berfirman, wa aqimis salata tarafan nahari wa zulfan minal lail. Tegakkanlah, dirikanlah salat di malam hari dan juga di siang hari dan di malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ini adalah pengingat bagi orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan juga dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Syekhan. Apa itu? Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, Bukhari wal Muslim, Syekhan Bukhari wal Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu. Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum?" Rasulullah berkata, "Apa pendapat kalian ketika kalian melihat ada satu sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, dan orang tersebut mandi di sungai itu 5 kali satu hari? Apakah ada di badannya kotoran?" Maka sahabat menjawab, "La yabqa min darani." Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada kotoran, karena satu hari 5 kali dia mandi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fakadzalika mathalus salawatil khams." Begitulah daripada tamsilnya salat 5 waktu kita. Yamhullah, Allah akan menghilangkan daripada bihinna, dengan 5 waktu ini, khataya, dosa-dosa kita. Diterangkan juga di sini ai as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Amal kabair, Nabi Abdullah menjelaskan akan tetapi kalau dosa besar, fala buddalaha min taubatin, harus taubat. Zina, apalagi mencuri, membunuh, ada beberapa dosa besar itu wajib dia bertobat terlebih dahulu. Ya, tapi kalau dosa kecil atau dosa-dosa bohong atau melihat maksiat dan lain sebagainya yang sering dilakukan oleh ahli zaman sekarang ini, maka akan hilang itu dengan salat 5 waktu. Apalagi salat ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah. Amal kabair fala budala min tabatin kama dalla ala dzalika hadits. Ini juga ada dalilnya, orang dosa besar harus dengan taubat. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'ah, Jumat, ketemu Jumat. Dalam riwayat
Ramadan, ketemu Ramadan, kafaratun, itu adalah sebagai penghancur dosa. Penghancur dosa. Salat zuhur ke salat asar diantaranya ada dosa-dosa kecil, dihancurkan. Salat asar ke salat maghrib diantara kedua itu dihancurkan kalau ada dosa kecil. Dari Jumat ke Jumat mungkin berbuat maksiat, dia datang Jumat yang selanjutnya diampunkan dosa-dosa kecilnya. Dari Ramadan sampai Ramadan diampunkan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi diterangkan juga di sini malam tuqsyal kabair, selagi tidak tercampur dengan dosa-dosa besar. Fi riwayat teksnya idza tunibatil kabair, apabila selagi tidak tercampur dengan dosa-dosa besar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi malakan yunadi inda kulli salatin. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang setiap waktu salat itu berkata, menyeru, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qumu ila niranikum allati awqattumuha. Bangunlah kalian kepada apimu yang telah kamu nyalakan. Fa'atfi'uha, maka matikanlah api itu. Wal muradu biniran huna adz-dzunub, yang dimaksud dengan api adalah dosa. Dosa yang telah kalian kerjakan, maka diumpamakan api oleh Rasulullah SAW. Disuruh oleh malaikat itu kalau kedengaran sholat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Rasulullah. Setiap azan itu ada malaikat. Allah punya malaikat yang selalu menyeru kepada anak cucu Adam, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qumu ila niranikum, bangun kalian menuju api-api kalian. Fa'atfi'uha, maka padamkanlah api itu. Dengan cara apa maksudnya? Salat. Ya. Apa itu niran? Api itu dosa yang telah kita kerjakan. Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa salat dapat menghancurkan dosa-dosa kecil kita. An Abi Muslim At-Talghami qala dakhaltu ala Abi Umamah. Dari Abi Muslim berkata, aku pernah mampir ala Abi Umamah, ke tempatnya Abi Umamah. Wa huwa fil masjid. Oh, ternyata dia ada di dalam masjid, bertemu di dalam masjid. Faqultu ya Aba Umamah. Ketika di dalam masjid, aku berkata, wahai Abu Umamah, inna rajulan haddatsani. Ada seseorang berkata kepadaku, yaitu menceritakan tentang engkau. Haddatsani anka, menceritakan tentang engkau. Annaka samita Rasulullah, kau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Yaqul, beliau berkata, Rasulullah berkata, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa asbagal wudu'a, maka dia membaiki wudunya, benar-benar wudunya, enggak asal-asalan. Ya, dia harus tahu dulu fardu wudu, dia harus tahu dulu bagaimana cara wudu yang sah, bagaimana semuanya. Dia betul fa asbagal wudu'a fa ghasala yadayhi, kemudian dia membasuh kedua tangannya, wa wajhahu, dan kedua mukanya, kemudian dia membasuh mukanya, wa masu ala ra'si, kemudian dia membasuh daripada kepalanya, ilaihi wa ra'si, wa udhunai, kemudian kupingnya, thumma qama ila salat, kemudian berangkat dia salat mafruḍah, salat mafruḍah, salat yang 5 waktu. Ghafarallah, dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal yaum, pada hari itu, ma masyat ilaihi rijlahu, apa saja yang mana kakinya lewati, wa gabadat alaihi ada, tangannya yang dia pegang, wa samiat ilaihi adana, dan apa-apa yang dia dengar dari kupingnya, wa nadarat ilaihi aina, dan apa-apa yang dia lihat oleh matanya, wa hadatsa bi nafsah min su'in, atau dia berniat jahat dari hatinya, kejelekan-kejelekan,
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul wahai Abu Umamah? Maka berkata Abu Umamah, wallahi, bersumpah demi Allah, qad sami'tu min Rasulillah, aku telah mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraran, sering sekali, berkali-kali. Luar biasa. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak untuk sholat supaya dosa kita diampuni. Nah, kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah suruh perbanyak sholat untuk ngampunin dosa, apa yang terjadi dengan sekarang? Harusnya lebih lagi kita rajin sholatnya, karena maksiat sekarang lebih banyak daripada dulu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam hadis-hadis yang tadi kita dengar untuk membuat rogbah, semangat untuk sholat supaya dosa-dosanya diampunin, maka sesungguhnya kita yang telah hidup 1400 tahun setelah Rasulullah SAW tidak ada, itu lebih harus memperbanyak sholat 5 waktunya, ditambah sholat qabliyah ba'diyahnya, ditambah sholat yang lain. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita, karena dosa kita pastinya lebih banyak dari dosa-dosa mereka. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW katakan, khairul qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Di zamannya Nabi itu sebaik-baiknya zaman. Tsumma yalinahum, kemudian kata Nabi setelah itu zaman sahabat. Tsumma yalinahum, kemudian setelah itu zaman tabi'in. Tsumma yalinahum, setelah itu tabi'in, terus semakin kesini ya semakin jelek zamannya. Makanya semakin banyak-banyak sholatlah kita, ya, semakin banyak-banyaklah ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita enggak selama-lamanya di dunia. Kita sementara. Dan kalau orang tahu kita hanya sementara dan terlihatlah yang sementara itu dan dia bisa merasakan, mungkin orang akan cari akhirat terus. Tapi memang sengaja oleh Allah tutup. Allah kasih tutup, tidak seperti umat-umat terdahulu. Makanya Allah kirimkan ayat, ya, untuk apa? Untuk supaya kita diuji mana yang baik, mana yang tidak baik. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu sehingga kita bisa tahu. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul inna kulla salatin tuhattu ma baina yadayhi min khati'atin. Dari Abi Ayyub Al-Ansari. Ini baru satu, ya. Keutamaan sholat itu adalah mengampun dosa. Dalilnya banyak dari hadis dan dari ayat. Dari hadis ini dari Abi Ayyub Ansari, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna kulla salatin, setiap sholat itu tahuttu ma baina yadayhi min khati'atin, maka akan dihapus di antaranya atau dihapus darinya daripada dosa-dosa. Jadi hadisnya banyak, ada hadis ini, ada hadis ini. Kalau ini dihadiskan diriwayatkan qala Haytami rawahu Ahmad wa sanaduhu hasan. Itu diampuni dosa. Selanjutnya keutamaan, faedah, keuntungan orang yang menjalankan sholat dan menjaganya, anna sholata tarfa'u darajat. Orang kalau sering sholat derajatnya naik, diangkat sama Allah di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Beda orang yang jarang sholat dengan orang yang sering sholat. Dari air mukanya aja beda, aura mukanya beda. Kalau ini orang kelihatan dia sering sholat, walaupun dia hitam. Orang hitam tapi rajin sholat, mukanya enak dipandang. Tapi orang nggak hitam-hitam banget, jarang sholat, kusam, tidak enak dipandang.
Bisa dilihat. Bisa. Kita orang awam bisa melihat itu. Bagaimana orang alim, bagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bisa melihat itu semua. Ya. Itu yang kedua, diangkat daripada derajat. Dari mana dalilnya? Dalilnya diterangkan di sini kata Habib Abdullah, kata Habib Said Muhammad Al-Maliki. Rawahu Muslim ibn Abi Qatadah an Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu anhu qala laqitu Thauban. Aku bertemu dengan Thauban, maula Rasulullah, pembantu Rasulullah, ya, khadamnya Nabi Muhammad. Fakultu, aku berkata kepada Thauban, akhbirni bi amalin a'malu yudkhiluni Allah bihil jannah. Berikan kepadaku kabar yang apabila aku amalkan maka bisa memasukkan aku ke dalam surga. Au qala akhbirni bi ahabbil a'mal ilallah, atau kabarkan aku dengan amal yang paling dicintai oleh Allah. Fasakata thumma sa'altu thalitha faqala Thauban sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 'alaika bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafaqallahu bika darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Maka ketika ditanya sekali diam, ditanya dua kali diam. Thauban enggak tahu jawabannya. Ditanya 3 kali ketemu diam lagi. Sampai Thauban bertanya itu kepada Rasulullah SAW dan dijawab oleh Rasulullah SAW, "Alaika bi kathratis sujud." Kamu banyak-banyaklah sujud. Wa innaka, sesungguhnya kamu la tasjudu sajdatan, tidaklah kamu sujud satu sujud kecuali Allah Ta'ala akan angkat kamu derajat kamu. Wa hatta biha anka hatiatan, akan dihapus dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kamu sujud. Sekali sujud diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Jadi kalau kita malas sholat, kita lihat diri kita udah banyak pahalanya apa udah banyak dosanya. Kalau kita tahu banyak dosanya, perbanyak sholat. Kalau kita mau minta ampunan Allah, awal pertama kali orang tobat, sholat tobat. Lihat sholatnya, rapikan sholat 5 waktunya, tambahkan sholatnya, insya Allah tobatnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah yaqulu ma min abdin yasjudu sajdatan illa kataballahu lahu biha hasanatan. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah, sungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW berkata, ma min abdin, tidaklah satu hamba yasjudu bersujud kepada Allah satu sajdatan, satu sujud, illa kataballah, kecuali orang itu dicatat oleh Allah biha hasanatan, dicatat kebaikan satu, wa maha anhu biha, maka akan dihapus darinya karena salatnya sayiatan dosanya, wa rafa'alahu, maka dia akan diangkat dengan salat atau sujud tersebut darajatan, yaitu 1 derajat. Faktatsiru minas sujud, perbanyaklah sujud. Maksud daripada sujud di sini adalah salat. Karena salat itu, inti daripada salat itu ada ketika hamba sujud. Waktu, salah satu waktu mustajabul doa ketika kita sujud. Ketika kita sujud. Makanya kalau lagi sholat sendiri malam hari, perpanjang sujud, minta doa. Ketika sholat lail atau tahajud, perpanjang sujud, minta doa. Apa saja doanya. Tapi jangan jadi imam terus sujudnya panjang, ntar sangka meninggal. Tapi ketika kita sendiri di rumah sholat sendiri, silahkan sujud, karena disitulah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta.
Ya, sujud, banyak-banyak sujud. Jangan malas. Karena malas itu hawa nafsu. Hawa nafsu itu dikerjakan oleh syaitan. Kalau orang udah malas, maka akan terus malas. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. A'udzubika minal kasal, daripada malas. Itu ya. Tadi apa? Yang kedua, diangkat derajat. Yang pertama, diampuni dosa. Yang ketiga, min dzalika anna salata khairun maudhihi syarahu Allah taala. Wa rawi Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu khairu maudhi'in faman istata'a an yustaksir falyastaksir. Sesuatu syariat yang paling mulia yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah salat. Mana hadisnya? Ini hadis Nabi dari Tabrani dari Abi Hurairah. Sesungguhnya beliau berkata, salat khairu maudhi'in. Salat adalah paling baiknya bentuk, paling baiknya syariat. Faman istata'a an yustaksir falyastakthir. Siapa orang yang bisa untuk perbanyak salat, maka perbanyaklah salat. Ya. Memperbanyak salat itu diawali dulu dari salat 5 waktu. Rajin 5 waktunya, nanti naik qobliyahnya, ba'diyahnya, nanti naik duhanya, nanti naik tahajudnya. Ya, nanti kalau lagi imannya turun, ingat bahwa kita ini perlu pengampunan dosa. Ingat dosa-dosa yang kita kerjain. Karena dengan salat diampuni dosa Allah Subhanahu wa taala. Amin dalika anna salata khairul a'mal. Selanjutnya salat adalah sebaik-baiknya amal. Kita kan disuruh beramal Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus shalihat. Demi masa sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan yang beramal soleh. Amal soleh yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Inna salata khairul a'mal. Salat itu adalah sebaik-baiknya amal. Mana dalilnya? Dalilnya dari Thauban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thauban ini sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Nabi. Thauban ini kalau nggak ketemu Nabi sakit dia. Nggak ketemu Nabi, nggak ngelihat Nabi sakit. Satu saat Nabi Muhammad SAW nggak ngelihat Thauban. Kemana Thauban ini? Tidak terlihat. Kalinya ketemu sama Nabi, mukanya pucat, kayak mikirin beban, badannya gemeter. Malah kayak Thauban, ada apa kau ini? Kenapa? Saya lagi bingung. Saya kalau di dunia tidak ketemu engkau, saya sakit. Karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Terus nanti bagaimana di surga? Kalau saya masuk surga, kalaupun saya masuk surga, engkau ini tinggi. Surganya saya di mana? Tidak ketemu. Maka saya pikirkan itu sampai saya nggak masuk makan, saya nggak masuk minum. Luar biasa cintanya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi turun ayat Al-Quran, siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama mereka-mereka yang dicintai. Khususnya siapa yang cinta dan taat kepada Nabi Muhammad maka akan dikumpul. Mendengar ayat ini, Thauban gembira. Nah, itu juga pelajaran buat kita, alhamdulillah. Ya, banyak sebenarnya ada hadis-hadis kita ini ditolong. Umat akhir zaman ini tolong dengan sahabat-sahabat dahulu. Ada pertanyaan ini, ada pertanyaan itu, sehingga menjadi bekal kita. Ada hadis yang almarhum ma'aman ahab. Itu hadis karena pertanyaan seorang
Badui yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. 1400 tahun yang lalu tanya kiamat, kapan kiamatnya Nabi? Ya Muhammad, kapan kiamat? Maka Rasulullah tanya, apa yang kau siapkan? Jangan tanya kiamat. Ma'adattalaha, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Kata orang itu nggak nyiapin apa-apa. Saya cuma cinta Allah dan cinta Nabi. Luar biasa. Keluar hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang dicintai. Oke, lanjut. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Itu tadi. Sebaik-baiknya amal adalah sholat. Karena pertama kali yang ditanya nanti di dalam kubur adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita? Sholat kita bagus apa tidak? Kalau bagus, maka kita akan bagus semuanya. Tapi kalau jelek, kita akan jelek semuanya. Awwalu ma yuhasab bil abdu yaumal qiyamah as-salatu fa in hasunat fa hasunal amal wa in fasadat sa'il amal. Kalau bagus salatnya, insyaallah yang lain jadi bagus. Jelek salatnya, yang lain jadi jelek. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki salat kita selagi kita masih ada di alam dunia ini. Selagi kita masih ada di alam dunia ini, ya. Kemudian wa min dzalika anna salata shifaa lil arwah wal ashbah. Faman fa'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi salati shifaa. Ini kata Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu keutamaan, keuntungan orang yang menjaga sholat adalah satu, sholat itu penyembuh dari penyakit hati ataupun penyakit badan kita. Orang kalau sering sholat insya Allah sehat, disehatkan oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW rawahu Imam Ahmad wa Ibn Majah fi sahih wa ma'na lan tasahu ay lan tahsu sana'an alaihi subhana aw lan tasahu maratibul istiqamah. Ini dua ini. Rawahu Ahmad. Jadi inna fi salati syifaan adalah rawah. Sesungguhnya orang yang melazimi sholat akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembuh dari apa? Penyakit hati. Orang kalau sholatnya rapi, rajin, hatinya tenang, enggak pusing, nanti dibukain pintu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat sama Allah dengan sholat, dibukakan semua pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu rezeki. Ayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu daripada pintu rezeki, pintu permasalahan, tapi dibukakan jawaban-jawaban dari permasalahan tersebut. Jalan keluar. Min dalika anna salata biha ittikhadhu ahdin indallah ta'ala biduhulil jannah an ibadatin an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad faman ja'a bihinna wa lam tudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun insya adkhal jannah. Salat ini memberikan ada perjanjian antara kita dengan Allah, atau ada jamkan perjanjian, ada jaminan, ya, ada penegasan. Siapa orang yang menjaga salat, ada penegasan di situ Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dari mana? Dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Ubadah bin Samit
radhiyallahu anhu berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah bersabda, khamsu salawat, 5 salat yang diwajibkan Allah kepada hamba, faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istifafan bihaqihinna kana lahu indallahi ahdun. Siapa yang selalu mendirikannya dan tidak pernah meninggalkannya sedikit pun, apalagi meremehkannya, maka ada di antara dia dengan Allah perjanjian untuk memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak mengerjakannya, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada di antara dia dengan Allah perjanjian. Insya'a adzabah, kalau bisa saja Allah azab dia, wa insya'a adkhalahu jannah, atau juga kalau emang Allah mau maksudkan dia juga ke dalam surga. Kalau enggak ada enggak sholat. Jadi memang tidak ada kewajiban bagi Allah yang berdosa akan masuk ke dalam neraka, yang baik akan masuk ke dalam surga. Kewajiban bagi Allah tidak ada. Tidak ada kewajiban. Wajib bagi Allah masukkan orang yang baik masuk ke dalam surga. Enggak ada wajib. Yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan sekehendak Allah. Tetapi di sini dijelaskan, siapa yang sholat ada perjanjian, ada ahdun antara dia dengan Allah. Ya, ada perjanjian, ada penegasan bahwa orang yang sholat akan masuk ke dalam surga. Orang yang baik akan masuk, digiring kepada kebaikan ke dalam surga. Kalau yang tidak baik, muslim, dia tidak baik, tergantung Allah. Bisa dia masuk ke dalam neraka jahanam, bisa juga dia masuk ke surga. Tetapi janji-janji Allah Subhanahu wa taala jelas, orang yang baik adanya di dalam surga, orang yang tidak baik adanya di dalam api neraka. Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Ini orang-orang yang baik adanya di dalam surga, orang-orang yang jahat adanya di dalam api neraka. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kita ini hidup di dunia, ya, apakah mau jadi orang yang baik ataukah kita menjadi orang yang jahat? Apakah kita mau ikutin Nabi Muhammad SAW atau kita ikutin nafsu kita, hawa nafsu kita? Na'udzubillah min dzalik. Itu kemuliaan orang yang salat. Masih banyak. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah. Ya, dari Ka'ab bin Ujrah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menghampiri kami. Wa nahnu sab'atu nafar. Kami ada 7 orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat engkau duduk 7 orang ini? Qulna jalasna nantadhiru as-salat. Kita duduk 7 orang ini nunggu masuk waktu salat. Faqala fa'aramma aisakata kalilan. Setelah itu Rasulullah diam sebentar. Thumma aqbala alaina. Kemudian kembali lagi kepada kami yang 7 tadi. Hal tadruna ma yaqulu rabbakum? Apakah kamu tahu apa yang Allah Ta'ala katakan untuk kalian bertujuh? Qala la. Qala fa inna rabbakum yaqul. Sesungguhnya Tuhanmu berkata, man shalla salata li waqtiha wa hafadha 'alaiha wa lam yudayyiha istighfafan bihaqiha falahu 'alayya ahdun an adkhilahu al-jannata wa man yusalli lahu li waqtiha wa lam yukhafid 'alaiha wa dayyaha istighfafan bihaqiha fala ahda lahu 'alayya in syi'tu adzabtuhu wa in syi'tu ghafartuhu. Yang tadi saya ucapkan dari awal, ini dalilnya, ya. Yang tadi saya ucapkan di awal, ini juga dalilnya dari Ka'ab. Ketika itu ada sahabat bertujuh duduk, ditanya kenapa engkau tuh untuk bertujuh duduk? Saya nunggu sholat ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah diam. Setelah diam balik lagi. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah apa yang Allah Taala katakan untuk kalian. Tidak ya Rasulullah. Kalau engkau tidak tahu, saya kasih tahu. Itu tadi, siapa orang yang menjaga sholatnya dan tepat
pada waktunya dan menjaganya, tidak menyia-nyiakannya, tidak meremehkannya, maka ada di antaranya dengan aku ahdul perjanjian, satu perjanjian yang akan bisa aku masukkan dia ke dalam surga. Kalau sebaliknya, maka tidak akan ada perjanjian itu. Tergantung aku masukkan dia ke surga atau aku masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan salat pada waktunya dan tidak meremehkan salat. Alhamdulillah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min al-fatihah sayyidina wa habibina syafiina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan min Allah